Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Heti Herawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Goa Raya Kabupaten Goa. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Muhammad Akbar. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Goa Raya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita adakan percakapan observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi akademik adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Begitu ya Pak? Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, dalam pertemuan kali ini di kelas 11, khususnya di kelas 11 IPS, tentu tujuan pembelajaran yang akan saya capai yakni bahwa peserta didik mampu membedakan fungsi sosial dari teks naratif baik secara tulis dan kontekstual. Kemudian yang kedua tentu melalui kegiatan membaca teks naratif nanti peserta didik mampu menganalisis dan memerinci informasi terkait struktur teks naratif dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan kelompok, peserta didik mampu melengkapi bagan terkait struktur teks naratif, tulis berbentuk legenda rakyat secara detail. Oke, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai Bapak, aspek pengetahuan yang ingin dicapai Bapak? Ya, terkait dengan aspek pengembangan tentu ada dua. Yang pertama dari aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilan. Dari aspek pengetahuan tentu diharapkan nanti peserta didik itu mampu membedakan, kemudian mampu menganalisis fungsi sosial dan struktur teks naratif secara kontekstual. Kemudian untuk pengembangan pada ranah keterampilan, tentu nanti peserta didik mampu menceritakan kembali sebuah teks naratif. Selain itu juga nanti melengkapi bagan terkait struktur teks naratif berbentuk legenda rakyat. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai yaitu pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, saya ingin mendengar Bapak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya Pak? Iya, untuk strategi pembelajaran saya kira nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil belajar peserta didik, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, untuk pendekatan tentu pendekatan saintifik dan model pembelajaran yang akan saya terapkan nanti yakni discovery learning. Nah, selain itu tentu juga ada beberapa metode yang akan saya terapkan, misalnya tanya jawab, kemudian diskusi kelompok dan presentasi. Oke, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Selain itu, metode yang Bapak gunakan yaitu adalah metode tanya jawab, diskusi, kemudian presentasi. Betul sekali. Selain itu, Bapak juga akan melakukan pendekatan saintifik.
dengan model yang Bapak gunakan yaitu discovery learning. Begitu ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan di dalam kelas? Ya, terkait dengan media pembelajaran, saya kira karena pembelajarannya atau submaterinya adalah terkait dengan naratif teks, terkait dengan cerita-cerita, maka untuk media nanti saya akan siapkan gambar-gambar terkait dengan cerita teks naratif. Selain itu juga tentu saya akan menggunakan media PowerPoint untuk menampilkan materi-materi sehingga nanti bisa menarik perhatian siswa untuk betul-betul bisa fokus dalam pembelajaran. Dan di samping itu juga tentu saya akan menggunakan worksheet atau lembar kerja, atau dalam hal ini biasa kita sebut LKPD, supaya nanti kita bisa mengukur ketercapaian dari pembelajaran kita, baik dari dimensi pengetahuan maupun dimensi keterampilannya. Oh, iya Pak. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa Pak? Untuk pelaksanaannya tentu nanti sesuai jadwal yang diberikan dari sekolah, yakni pada hari Selasa di kelas 11 IPS di jam pelajaran ketiga dan keempat. Oke, jadi nanti hari Selasa di kelas 11 IPS jam ketiga dan keempat. Saya akan datang di kelas Bapak dan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas, ya Pak. Nah, setelah Bapak lakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan yang terakhir Pak, yaitu percakapan pasca observasi, dan nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Dari hasil percakapan hari ini tentu ada beberapa poin yang saya dapatkan, termasuk yang pertama adalah bagaimana kemudian saya sebagai seorang guru bisa betul-betul nanti menyiapkan rancangan pembelajaran saya untuk kemudian diterapkan di kelas, mulai dari tujuan pembelajaran yang saya sudah rumuskan di RPP, kemudian juga bagaimana strategi pengembangan yang saya lakukan, apa saja metode yang saya gunakan di kelas, kemudian model pembelajarannya seperti apa, kemudian juga tentu terkait penyiapan media pembelajaran, dalam hal ini menyiapkan PowerPoint, kemudian juga worksheet atau LKPD, sehingga betul-betul nanti pembelajarannya bisa maksimal dan sesuai dengan yang kita harapkan tentunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu bagaimana saya sebagai guru betul-betul nanti bisa siap baik secara fisik maupun psikis untuk kemudian berinteraksi dengan peserta didik supaya nanti betul-betul pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Jadi saya kira itu Bu yang bisa saya dapat dari hasil diskusi kita hari ini. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa depannya Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everybody. Good morning. How are you today? Okay. How are you today? The answer is I'm fine. Thank you. And then you may ask me also, what about you, sir? Bagaimana dengan kita, Pak? I'm fine too. Thank you. Okay. As usual, before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran kita, I want you to pray first. Kita berdoa dulu ya. One of you please. Siapa yang biasa memimpin doa? Iya, come on. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini. Please. Kita belajar dari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.
the material adalah narrative text. Masih ingat nih pelajaran-pelajaran kita yang lalu tentang cerita fiktif, tentang cerita legend, tentang cerita mitos. Do you still remember? Masih ada yang ingat? Percakapan. Okay, good. This is about conversation. My question is, do you still remember the material about narrative text? Have you ever heard about Cinderella? Pernah nggak dengar cerita Cinderella? Atau pernah nonton filmnya? Kemudian what about the story Sang Kuryang? Atau Flying Stone, Batu yang menangis? Atau kalau ada nonton film kartun namanya Tom and Jerry, pernah? Kalau Pinocchio? Pinocchio yang mana tuh? Banyak minumnya. Kalau dia bohong, minumnya bertambah banyak. Sudah kali bohong sama Gepetto, dia muncul lagi tuh, tambah banyak minumnya, ya? Oke, kemudian cerita-cerita yang lain itu semua, that's what we call narrative text in English. Jadi semua kisah-kisah itu kita sebut sebagai teks naratif. Okay? And actually today I am going to give you some case ya. Hari ini kita punya beberapa aktivitas. But before that, I want you to work in a group. Saya ingin kita bekerja di dalam kelompok. Sebut saja Group 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa kan? Ya, saya bagikan di dalam ini. Oke, Mario sama siapa? Yang tanya juga seperti ya, of course. Dan pergi, can you work with Maria? Jadi sama ini ya, atau sama ini dulu? Boleh. Oke, next. Maria, tulis ya, boleh. Iya, Pak. Ini satu lagi satu. Oke, silakan sama. Oke, listen carefully. Dengarkan instruksinya ya. Ya, silakan dilihat dulu kertasnya sambil dilihat. You listen carefully. Putra, silakan dilihat kertasnya. Gitu ya. Sambil dilihat kertasnya, kita dengarkan. Listen carefully, dengarkan dengan baik. Ini namanya student activity. So you are going to work here in this paper. Kita akan mengerjakan tugas di kertas ini, ya. What are the things you are going to do for the first? Pertama kali kita tulis namanya kelompok kita. Ini kelompok 1 ya, group 1, group 2, 3, 4, and 5. So you write down your group's name and also the members. Tulis nama kelompoknya, kemudian nama-nama orangnya siapa, ya. Oke, kemudian selanjutnya kita move to the second one. Ada di situ tulisan activity 1 atau aktivitas 1. Apa yang kita lakukan? Ada beberapa kolom. Kolomnya ada narrative text, ya. Kemudian definition. Definition itu artinya pengertian. Kemudian social function atau fungsi sosial. Kemudian generic structure atau struktur generiknya, susunan dari sebuah teks narratifnya itu terdiri dari apa saja. Nah, kolom-kolom ini akan kita isi. Pak, pertanyaan. Oke, bagaimana caranya mengisi? Gimana kami cari jawabannya? Nah, jawabannya nanti ada di materi. Ada nggak yang pernah saya kirim link pembelajaran bahasa Inggris di grup WA? Iya.
link saya kirim kemudian kita teruskan ke grup. Nih, please forward link to your class. Sudah? Ini dulu pertanyaan saya gini, semua ini kalau tak gabung di grup itu kan? Gabung itu? Semua bisa akses. Sudah? Ada yang kita lihat? Sudah? Dan juga ada link? Ada? Linknya teh? Linknya ini. Kita klik linknya. Kita klik linknya. Nanti diarahkan ke website pembelajaran bahasa Inggris. Sudah? Jelas. Sudah dapat semua? Review dari review dari website. Yes. Iya, jadi ada website pembelajaran bahasa Inggris. Dari link yang dikirim tadi Juliana. Kemudian kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah nih. Geser ke bawah, cari yang judulnya narrative text. Nomor 9. Nomor 9. Lihat nomor 9. Warna biru nomor 9. Ada nomor 9 ya? Apa judulnya di situ? Narrative text. Silakan diklik narrative text. Ada yang biru ya. Nomor 9 bisa. Narrative text ya. Ya. Oke, have you got the material? Sudah dapat materinya nomor 9 narrative text. Oke, sudah? Kalau sudah dapat judulnya narrative text, nah di sini kita mencari apa namanya? Answer. Jadi di sini kita mencari jawaban untuk mengisi kolom-kolom yang ada di lembar kerja peserta didik ini LKPD tadi. Bisa dipahami? Nah tadi pertanyaannya, Pak gimana nggak dapat jawabannya supaya saya bisa mengisi kolomnya? Di link yang tadi yang sudah dibuka ya. Ada di situ materinya, karena kita berkelompok kita baca. Kemudian setelah itu let's move to the second page. Kita buka halaman sebelah. Halaman 2. Hello. Yang pegang LKPD buka halaman di sebelahnya. Oke. Sudah ya? Halaman 2. Halaman 2 berisi apa? Put these titles of the stories into their category. Silakan memasukkan judul-judul ini ke dalam kategori atau ke dalam setiap kolom yang ada. Yang pertama ada kolomnya legend, kemudian fairy tale, kemudian kartun, kemudian fable. Jadi kita masukkan judul-judul yang ada di atas pada kolom yang ada di bawahnya. Kalau kartun contohnya apa kira-kira? Tom and Jerry, what else? Apalagi? Scooby-Doo, ya? Scooby-Doo. Jadi kita tulis di kolom itu. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, kemudian yang ketiga, The Last. Nah, The Last Tas. Halaman 3. But actually, this one is for the next meeting. Kita kerjakan. Waalaikumsalam. Kita kerjakan ini di pertemuan berikut. Oke? Bisa ya? Yang ini yang ketiga, bukannya listen kali ya. Oke, bisa dipahami? Have you got the point? Yes. Nah, kemudian Pak, bagaimana kami menyelesaikan tugasnya? Oke, there are 3 option. Ada 3 pilihan atau berbagai macam pilihan based on your interest, tergantung dari minat Ananda semua. Kalau ada yang senang dengan audio visual, ya, ada yang senang dengan audio visual bisa bikin video. Pak, saya akan videokan tugas saya, boleh. Ada yang suka menulis saja, oke, silakan Anda tulis di LKPD itu. Kemudian yang lain-lain boleh silakan sesuai dengan your interest. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. 10 minutes later, we are going to check whether you have done or not. Kita akan periksa 10 menit kemudian. Oke, please do it right now. Oh, any questions so far? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita kerja?
Nah, ini ingat. Ini kan apa pengertiannya, apa susah maksudnya, apa demonstrasinya. Oke, next question. Putra. Pertanyaannya Putra adalah apa hubungan antara semuanya sampai titik di sini ada pemberian yang jelas ya. Generic structure, generic structure, jelaskan sedikit, jelaskan sedikit. Now then, we move to the next. Kenapa karena dimasukkan di sini? Yes. Ini caranya. Okay, thank you very much. Before we come to our presentation, sebelum kita masuk ke presentasi kelompok, I will give you some kind of social emotional competence teknik ya. Jadi kita mau melakukan sebuah teknik skop, kemudian gunanya apa supaya kita bisa merefresh kembali otak kita, hati kita, perasaan kita setelah mengerjakan LKPD bersama dengan kelompok. Pak, gimana caranya Pak teknik stop ya? Sekarang kita ikuti apa yang saya sampaikan ya. Okay, so listen carefully. I will give you some instruction. Okay, are you ready? Ready. Thank you very much. Oke, sekarang mohon semua aktivitasnya dihentikan. Tidak ada aktivitas, tidak ada yang kita kerjakan selain duduk dan mendengarkan. Tidak. Tarik nafas dalam-dalam. Ayo, semua tarik nafas dalam-dalam. Bisa ya? Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Tahan. Kemudian lepaskan perlahan. Oke. Ulangi sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Kemudian lepaskan perlahan-lahan.
Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, tahan, dan lepaskan perlahan-lahan. Oke, sekarang silakan dirasakan, diamati kira-kira apa hal yang berubah dari aktivitas yang baru saja kita kerjakan. Bagaimana perasaan Anda semua setelah melakukan teknik stop, menarik nafas, kemudian membayangkan semua hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, kemudian kita lepaskan lagi perlahan-lahan nafas kita. Bagaimana? Ada yang mau berkomentar? Apa yang kita rasakan? Mengantuk? Ya, jadi saya kira setelah kita melakukan teknik stop ya, pasti ada sesuatu yang kita rasakan berupa perubahan emosional. Mungkin dari tadi pikiran kita kacau karena mengerjakan LKPD, mengerjakan tugas, akhirnya melakukan teknik stop dan kita rasa kembali segar nih, pikiran kita segar, hati kita jadi tenang kembali untuk kita masuk pada aktivitas selanjutnya, yakni presentasi kelompok. Oke? Jadi sedang kelompok, every group will present your group ya. Semua hasil kerja tadi dipresentasikan. We start from the first group. Grupnya Mario. Come on. Clap hands dulu deh. Clap hands for the first group. Oke, come on. Ya, satu berdiri saja di situ. You just stand up in your place. Come on. Ya. Please. Okay, the title is about narrative. Yeah? The title is narrative text. Please explain about the definition. Silakan, pengertiannya apa? Definisinya. Ya, come on. Okay. Merupakan teks narasi yang ditulis oleh pengarang yang menceritakan sebuah peristiwa dengan tujuan untuk memberikan hiburan kepada pendengar atau pembaca. Oke, so what about the social function? Apa sih fungsi sosialnya orang membuat sebuah teks naratif? Come on. Sosialnya. Ya. Sifat naratif teks pada umumnya merupakan karangan fiktif atau karya imajinatif dari si penulis atau pembaca cerita. Oke, so what about the generic structure? Silakan dijelaskan apa itu generic structure dari sebuah teks naratif. Generic structure adalah pola atau unsur yang ada dalam masuk teks yang menunjukkan bagaimana teks itu dibangun. Sampai situ. Oke, thank you very much. Silakan duduk kembali. Group. Group. Five mana? 1, 2, 3, 4, 5. Please. Ya. Silakan Maria, para speaker. Oke, kita dapat please Maria. Oke. Iya, wah. Please. Ya, please. Ya, siapa yang bisa? Yang lain bilang nggak apa yang dia sampaikan? Tidak. Iya, kita baca baik-baik juga pelan-pelan, slow down, speak louder, come on. Ya. Atau kita, iya boleh. Harus. Atau kita di grup ini.
Silakan. Come on. Silakan dipresentasikan, terserah gimana caranya presentasikan. Please. Ya, what is the Arabic text? Okay, so what the generic structure? Silakan jelaskan generic structure-nya, susunan generiknya dari sebuah teks narratif. Please. One. Orientation. Okay. Okay, the second one. Okay. Okay, the third one. Okay, the last. Reorientation. Okay, good. Okay, thank you very much. Okay, the last. Silakan. Terakhir. Siapa yang mau? The last group. Okay. Definition of narrative is narrative where an author that tells an event with the aim of providing entertainment to the reader. Or narrative text is generally a fictional composition or imagination work by the author or reader of the story. Social function-nya, its social function is to tell stories or past events and entertain to the reader. Okay, good. Go on. Generic structure, orientation. This section is the initial or opening paragraph where the author introduces the character and character. Two, complication, where the author begins to raise problem in which leads to resolution. Okay, good. After there is conflict in the story, of course there is resolution or solution to the conflict. A, orientation. This section is optional because it may or may not be present in the text. Okay, enough? Okay, great. Okay, the second one. Yang kedua kita sebutkan saja nih. Saya tunjukkan apa nilai itu yang mana Anda sebutkan ya. Okay. We start from legend. Come on. King Arthur. What else? Anglia. Okay. Okay, good. Robin Hood. Okay. Masih ada? Enough? Pardon? Okay, let's go to fairy tale. Sleeping Beauty. Mermaid. Snow White. Beauty and the Beast. What else? The Ugly Duckling. Pinocchio. Pinocchio? Yes. Okay. Cukup ya. Kartun. Scooby-Doo. Okay. Tom and Jerry. Okay, Lucky Luke. Betul. And the last, Fable. The Lion and the Mouse. Okay. What else? Come on. Okay, go on. Next, the Fox and the Tiger. Fox itu ubah. Tiger itu singa, macan ya. Fox and the Tiger. Itu adalah Fable. What is the difference between fairy tale and Fable? Kira-kira apa bedanya sih fairy tale dan Fable? Sama-sama mereka adalah cerita fiksi, cerita
much for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum.